berikan yang terbaik. Nah itu adalah namanya dapat berubah dengan doa. Kita ini bahaya karena ana al hasbi anta abdibi, artinya sangka diriku ini berdasarkan sangka hambaku. Bahaya itu. Ketika kita memprediksi sesuatu masalah jangan dipikirkan dengan akal, bahaya. Ambil segera air itu supaya bisa berubah. Sekarang kita bertanya, ini pelajaran ini kan masuk ke dalam wilayah, kalau yang bisa masuk ke dalam istilah itu karena kalau sudah lolos seperti adol, masuk mempanakan diri mencari barang. Kalau dulu kita bicara khusyuk, karena standarnya yang diajarkan cuma wudhu dan sholat sesuai kehendak, sesuai selera. Ketika dulu itu kita sesuai selera, maka Abah tidak menekankan panah, karena untuk masuk ke wilayah panah atau muraqabah itu adalah orang-orang yang belajar sholat khusyuk. Nah, jadi ketika itu kita bahas di periode yang lalu, maka periode yang sekarang ini kita masuk ke dalam wilayah muraqabah. Muraqabah itu mempanahkan diri. Kalau khusyuk itu kan tidak bisa dikategorikan mempanahkan diri, cuma tidak berpikir, hati tidak berkata, berjalan cuma khusyuk aja, belum dalam. Kalau muraqabah itu kan di luar. Kalau muraqabah ini adanya refleksi doa yang masuk ke dalam tubuh kita, karena apa? Di dalam tubuh kita ini zahir batin yang tersedia itu kekuatannya terbatas, tidak bisa menjangkau sesuatu yang sifatnya terhijab. Bagaimana memperkuat itu? Nah itu refleksi doa masuk ke kepala, bergerak sendiri, itu masuk di wilayah muraqabah. Nah itu lalu fana. Nah sesungguhnya kalau kita tinjau fana itu, hati-hati tempat teman diskusinya harus diperhatikan. Kalau orang-orang syariat yang di dalamnya ada tauhid, ada fikih, ada akidah, mempanahkan diri itu tidak perlu dibahasakan. Dengan melihat dirimu sudah bisa mempanahkan dirimu bahwa ini adalah ciptaan Allah, ini perbuatan Allah. Jadi ketika terjadi mujakarah seperti itu, mereka tidak perlu masuk ditarik ke ini. Nah, cukup pandang lingkunganmu, siapa yang bikin? Pandang dirimu. Lalu engkau tanyakan, adakah perbuatanmu, rencanamu di dalam perjalanan hidupmu? Coba lihat. Engkau bisa kencing? Bisa. Coba tanyakan dengan orang yang tidak bisa kencing. Ya. Apakah itu perbuatannya? Sekarang kalau dalam keadaan sehat, ditanya, bisa kencing? Bisa. Bisa makan? Bisa. Ketika kita bertanya dengan orang yang di rumah sakit, tidak bisa kencing, gagal ginjal. Bisa lah kencing? Bisa, cuma batasnya kemauan. Batasnya mau aja, tapi kalau kami. Alhamdulillah. Alhamdulillah mah. Jurin. Sini aja. Sesungguhnya kalau kita memahami tentang fana, maka ada hubungannya dengan lahau lawala, ya kan? Ya kan? Kalau kita memandang secara syariat, lingkungan kita tidak ada yang menciptakan kecuali Allah, diri kita tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Sesungguhnya alam semesta dan kita ini adalah lahau lawala kuata, selesai. Gerakanmu bukan gerakan tuh. Tapi kalau kita perdalam lagi, memahami sesungguhnya manusia ini tinggal menikmati atau berusaha. Karena tidak ada satupun dalam perjalanan hidupmu itu yang intervensi manusia, yang menjadi perbuatanmu, yang menjadi kehendakmu. Coba kayak Juri, lahir di mana? Di Sampang umpama. Siapa yang merencanakan? Lahir dari ibu siapa? Siapa yang merencanakan itu? Terus namanya Juri siapa? Kalau bisa memilih, kita lahir di rahimnya Ibu Tin atau Iriana, ya kan bisa milih. Artinya kemudian bapak ibumu ketemu, siapa yang ngatur?
Semuanya tidak ada, semuanya Allah yang mengatur. Jadi sesungguhnya seperti apa kita ini? Kita ini sedia ada, tinggal makan, tinggal minum, tinggal bergerak, tinggal apa. Semuanya itu perbuatan Allah, itu aslinya lah Allah. Adakah perbuatan kita? Besok pagi aku bangun jam sekian, hendak sikat gigi, habis sikat gigi ini. Coba catat baik-baik, bangun apa yang kamu gawe. Katanya kencing dulu. Jadi kalau kita menyadari pelan-pelan secara rasional, kita ini bagaikan seorang setir kereta api, masinis. Begitu menggas sampai ini, bilanya kecepatan sekian sampai Jakarta sekian. Bila kecepatannya sekian, sekian. Rasanya hebat masinis. Saya bisa mau menentukan ini. Mati lampu. Gas dijajak kada jalan, rem dijajak kada apa, mobil kereta apinya kada jalan. Ya, hebat masinis kah tidak hebat PLN. Nah sama juga orang stroke lah, hatinya mau tapi tidak mau. Kenapa Pak stroke ya? Ya, oh bisa. Terus ya bisa Bang, bisa apa-apa. Yang sehat, siapa yang stroke? Ambil rokoknya. Hati yang bisa. Nah ini sentral dari mana? Ya. Nah itulah manusia. Manusia ini tidak ada satupun yang siap sedia manusianya. La haula wala quwata. Nah proses kita ini al-fitrah itu adalah mengembalikan bagaimana la haula wala quwata itu dihargai secara kapal. Akui benar-benar. Bila sedikit aja mengakui. Makanya ketika kita masuk ke dalam fikih, ikam lupa ta'awud, siap-siap serangan terhadap apa yang dilakukan. Lupa bismillah, ikam menjadi lupa sama induknya. Kalau bukan karena Allah, berarti segala sesuatu itu tidak ada keberkahan. Begitu bismillah kita terjemahkan ke dalam atas nama Allah, apa yang terjadi? Itulah ketawaduan. Tapi ketika kerancak ada menggawe, masuk kada? Kalau pemahaman tauhidnya bisa musyrik. Bisa itu lah musyrik lah. Kalau nahu sorobnya bisa masuk tuh lah. Ada ingat bismillah aja. Nah mundur ke belakang sebelum masuk di al-fitrah, belum dapat pemahaman balaghah seperti itu, kira-kira kayak pembayar kifaratnya mesti bayar tuh jadilah sejak 7 tahun tuh. Kayak apa membayarnya? Nah, makanya muncul di al-fitrah tuh kita melihat pertama ada sholat taubat, yang kedua sholat hajat, karena kita ini membutuhkan kestabilan. Sholat taubat itu karena kita tidak istiqomah, karena tidak paham, karena kurang paham. Pada dasarnya manusia yang ada ini kebanyakan tuh jadi Fir'aun. Dia mengakui dirinya kuat seperti masinis tadi. Rasa hebat, rasa kuat kalau ada berusaha, kalau ada bergawi, kalau ada Allah itu dibelakangkan. Sampai muncul asbabun nuzulnya wa may yattaqillah jaza'allahu mahraja. Mahraja itu jadikan Allah menjadi raja di raja, itu kan warning bahwa aplikasinya dalam hidupnya jangan kau lupakan bahwa ada induk di belakang sana yang memberikan kekuatan sehingga engkau bisa. Ini kan putus. Nah, kalau memahami ayat-ayat seperti itu masih harus jelas. Jadi sehingga ketika kita melupakan bismillah saja dengan korelasi pemahaman ini ja'ilum fil ardi khalifah, maka sesungguhnya engkau sama dengan kacang lupa dengan tanahnya. Yalah. Kacang nggak ada ingat lawan tanahnya di mana ikan tumbuh. Makanya kalau kita lihat keadaan secara umum, berapa banyak sih Fir'aun yang bernama bukan Fir'aun? Orang Fir'aun itu kan mengaku dirinya. Kalau Fir'aun kan cuma mengaku Tuhan. Kalau kita lah hampir dalam segala sisi. Fir'aun itu terakhir cuma mengakui ketika aku percaya, aku beriman kepada Tuhanmu yang Musa, terakhir. Nah, jadi kalau kita memahami betul lah Allah di al-fitrah ini sebetulnya mencoba merelaksasi, membangun kembali kesadaran bahwa kita itu tidak berdaya, yang sangat berdaya itu hanya Allah. Aplikasinya mencari barang. Karena setelah bisa menyerang, mencari barang, karena mendoakan barang.
uji sendiri. Mendoakan ini kalau kadang merokobah berarti kan bukan Allah, berarti dirimu kan. Nah, ini masuk. Makanya periode yang Alfitrah yang ke depan ini itu sudah periodenya bukan lagi khusyuk muraqabah di dalam hal pelatihan. Kalau dulu nyari barang khusyuk aja ya kan ya. Wah ini nerima ya kan, terima refleksi doa ya. Nah, nyaman anunya. Jadi di sini tuh makanya namanya Alfitrah kembali ke laptop apa ya sebetulnya. Kembali kepada bukan kesucian lah, kembali ke pengaturan pabrik aja. Pabrik itu mengolah bahwa kita ini adalah direktur utama Allah yang dikirim ke bumi ini untuk memakmurkan bumi, tapi tidak melupakan Allah. Kalau selama ini kan coba ikan bergaul di kawan-kawan. Untung ya si temborok ya ada masam liur ya. Itu kan bahasa-bahasa apa? Detauhidisasi, melupakan tauhid, mengurangi tauhid. Hilangnya tauhid. Jadi hilangnya tauhid itu sebetulnya dari pergaulan kita dapat sudah. Gila benar ya kalau orang ini ya, semuanya. Nah, lalu ya makanya Islam di Indonesia itu terbanyak bagaikan buih. Buih itu sekian banyak tuh paling setetes air. Di mana? Karena ulama kita tidak mengedepankan akidah benar secara teoritis, tapi aplikasinya ya yang repot kan aplikasinya. Sekarang kita masuk aja ke lingkungan pesantren. Berapa banyak gila kadano. Semuanya menyandarkan bukan hanya mimbadir Robi, padahal tahu ayatnya. Yalah. Lalu kenapa para ustazahnya tidak mengarahkan kepada itu? Karena kita ini dibagi, ilmu-ilmu itu dibagi hanya sebatas bacaan, maknanya, kiasnya, mantiknya, tapi tidak masuk ke dalam wilayah balaghahnya. Malah diperkuat nahwu dan syarafnya, tapi tidak masuk ke dalam balaghah. Balaghah itu kan aplikasi. Bagaimana membawa diri. Sampai dengan orang tua kita pun di rumah, ikam kalau ada yang mencari ya mah. Kalau ikam sekolah. Ngerilah. Ayo. Ikam kalau pejabat ikam kalau ada di ujung pen ini udah pindah. Nah, satu cowok aja pindah ikam. Wah. Assalamualaikum. Ya Allah, rame kalau itu. Bodoh. Hujan loh. Alhamdulillah. Anak kamu ya, Bud? Alhamdulillah. Nambah lagi rokok. Masih menangis gak, Pak? Masih, Pak. Maunya ikan bawa ke sini. Sudahlah diterapi sih anu. Sudah, Pak. Alhamdulillah, Pak. Kira ada anak akan. Nah, jadi sampai kita pun kadang-kadang kita kan akan menjadi orang tua. Makanya dahului bagaimana menetralisir seluruh keadaan itu. Kamu ya kalau ada abah ikam batis ke bawah, kepala ke atas, ada kayak ini Pak Ikam. Nah itu bahaya. Pada saat itu Fir'aun asli. Makanya didahului janganlah katakan segala sesuatu sebelum didahului dengan alhamdulillah. Makanya pentingnya itu sakit nyaman alhamdulillah. Dari mana dalilnya? A'atahiju min dunihi alihatan yurini rahman yudhirillahi tu'liyani syafa'atum saya awala yang gijun. Tidak ada yang memberi mudarat dan syafaat kecuali aku, kata Allah. Ayatnya berarti sakit nyaman alhamdulillah. Sakit aja-ajakan dulu alhamdulillah. Jadi kalau kita lihat berapa banyak sih yang penghuni sebelah kiri ini, ngerilah. Sampai ke Kuitan pun tak buat. Ya dari, aduh. Nah, makanya akarnya kita mulailah dari kita dulu. Bagaimana? Maput bawakan rokok. Put, thank you Put, alhamdulillah. Masih salah juga. Terima kasih, alhamdulillah masih salah juga. Alhamdulillah, terima kasih. Nah sekarang berapa banyak yang mengucap alhamdulillah begitu menerima sesuatu? Dasar tak? Makasihlah kawan. Wah hebat bro. Wah. Terjadi tidak? Nah disinilah Abah membuat satu halakoh ini, Alfitrah ini untuk mengembalikan kita kepada fitrahnya, kembali kepada Allah. Barangnya sedikit tipis tapi menghancurkan ya kan?
Wah, jalawas bener bosnya kada belanja di sini. Makasih bos lah ya, penglaris sih. Wah. Nah, tinggal alhamdulillah. Alhamdulillah makasih bos. Cuman kadang-kadang mengucap alhamdulillah bukan karena terbiasa lalu makaku. Patit yang dihadapi hina ulang. Karena tersambat. Padahal itu akidah kita. Makanya tersepak batu, mau batu sama mandak. Padahal itu alhamdulillah karena la tataharaku zadatun. Ya, tersepak batu berdarah batis alhamdulillah juga. Tapi kebiasaan kita karena akidahnya lemah, bungo sama mandak batu di sini bangsat ini kira-kira terjadi deh. Ya, tersepak batu berdarah ya alhamdulillah juga lah ya. Dikira alhamdulillah itu hanya untuk hal-hal yang sifatnya menyenangkan. Padahal bukan menyenangkan, itu adalah refleksi daripada la in sakartum la ajidannakum wala in kafartum. Ini kan maksud yang kita itu barangnya halus-halus tapi ledakannya tuh dahsyat. Itulah nuklir. Kada payu berjualan alhamdulillah. Ada yang meninggal, meninggal sudah ya. Lalu terdapat orang yang paham innalillahi. Nah, jangan dulu. Alhamdulillah. Innalillahi wa inna ilaihi. Mendangari kan orang kematian nih, padahal kan alhamdulillah bangsat nyawa mau anunya. Nah, jalur kayak apa ini masalahnya ini akidah. Alhamdulillah innalillahi nyaringi innalillahi alhamdulillahnya dalam diri. Mendengar udah ini tukang sentet nah iya. Kenapa kan bersyukur aja anu mati lalu jadi huwa. Makanya kunci hidup ini bukan masalah ibadahmu. Kita ini kontraknya kan gini, innas sholati sholatku wa nusuki itu kelakuan seharian wa mahyaya wa nusuki itu kan ibadah. Yang dimaksud ibadah apa lang? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali beribadah. Sekarang pertanyaannya, yang dimaksud dengan ibadah itu apa gerak? Jangan dibilang sholat aja. Ibadah itu adalah ketaatan. Kita lihat namanya ibadah itu abdun, abdi, mengabdi. Kalau kita tadi kembali bahwa majikan kita adalah Allah, dia yang mencipta, kemudian dia yang mengangkat kita menjadi khalifah. Programnya adalah fil'at rahmatan lil alamin, berarti kita adalah bermajikan kepada Allah. Berarti sejak engkau bangun alhamdulillahillazi ba'da mautana, saat itu engkau wajib sudah melaksanakan job gawian sampai bismika Allahumma ahya wa amut. Berarti kesimpulannya bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun itu adalah dalam rangka pengabdian. Di dalamnya termasuk sholat, zakat, puasa, naik haji kan gitu ya. Naikkan ke dalam iya karena budu, ya kan, kepada engkau diriku mengabdi, masuk sudah. Lalu naikkan lagi ke doa iftitah, innas sholati, nah paling awal tuh. Wa nusuki, nah wa nusuki ini ibadah. Berarti yang dimaksud dengan ibadah itu adalah total seluruh perilaku sejak bangun tidur hingga ditidurkan lagi. Apapun perilakumu termasuk mencium istrimu adalah ibadah, karena la tataharaku zaratun ila bismillah. Lalu ketika kita mendapatkan yang kada baik, alhamdulillah, tinggal kita minta di salat hajat kan, iya karena bodoh. Bilanya lebih alhamdulillah barakallah. Lalu bagaimana cara menyikapi itu? Ucapan yang benar, alhamdulillah, astagfirullah. Bila gagal, karena kemungkinan ada kesalahan nih, kadang mungkin bos ini kadang melengkapi seluruh kebutuhan kita, padahal kita nih mengabdi. Namanya kita mengabdi seperti amat bekerja di lintas Jawa. Namanya disuruh antar ke sana kemari lengkap dengan mobil, dengan bensin, dengan uang segala kebutuhan. Kalau dikurangi berarti bos ini dengan sengaja ingin. Berarti alhamdulillah, astagfirullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mana nih baturin.
Saiful tadi kan kontak ah. Nah, masuk pulang. Kita double. Assalamualaikum. Au. Haji mana Haji? Mohon maaf.